Bencana alam adalah fenomena global dan terjadi di seluruh dunia. Mereka dapat disebabkan oleh banyak faktor, tetapi yang paling umum adalah gempa bumi, badai, tsunami, tornado, dan banjir. Bencana alam dapat menyebabkan kerusakan parah pada kehidupan dan perekonomian masyarakat. Daftar ini mencakup beberapa bencana alam paling dahsyat yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, seperti badai Katrina, tsunami Aceh, dan gempa Haiti. Inilah 5 bencana alam paling mengejutkan yang tertangkap kamera. Badai Katrina. Badai Katrina yang melanda New Orleans ini adalah sebuah siklon tropis besar yang melanda wilayah Tenggara Amerika Serikat pada 24-31 Agustus 2005 dan menyebabkan kerusakan yang besar. Lebih dari 200.000 km persegi, seukuran Britania Raya, wilayah Tenggara Amerika terpengaruh badai ini, termasuk Louisiana, Mississippi, Alabama, Florida, dan Georgia. Badai adalah siklon yang berkembang di atas air dan laut yang hangat. Badai ini memiliki pusat pusaran dalam berbagai bentuk, seperti spiral atau mata. Badai memiliki kecepatan angin lebih dari 110 mil per jam, menyebabkan banjir pesisir dan gelombang badai, dan dapat menurunkan hujan dalam jumlah besar untuk waktu yang lama. Badai Katrina termasuk badai kategori 5. Badai kategori 5 adalah kategori terkuat yang memiliki kecepatan angin lebih dari 156 mil per jam. Kerusakan badai mencapai 114 miliar dolar, menjadikannya bencana alam paling mahal dalam sejarah. Itu juga salah satu badai paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat, dengan 1.833 orang dipastikan tewas dan lebih dari 600 orang hilang. Badai terbentuk pada 23 Agustus 2005 di Bahama dan menguat saat bergerak ke barat melewati Teluk Meksiko. Badai menghantam Florida Selatan pada 26 Agustus dan kemudian mendarat di dekat Buras Triumph, Louisiana pada 29 Agustus sebagai badai kategori 3 dengan kecepatan angin 125 mph atau 200 km per jam. Badai melemah menjadi badai kategori 2 sebelum mendarat di dekat Slidell, Louisiana hari itu juga. Badai tersebut menyebabkan sekitar 1 juta orang mengungsi dari rumah mereka dan lebih dari 1.800 orang meninggal akibat bencana alam ini. Akibat bencana ini, terjadi penjarahan dan penodongan di berbagai tempat. Sekitar 25.000 hingga 60.000 warga New Orleans awalnya dievakuasi ke Stadion Superdome. Saat mereka sedang dipindahkan dari Superdome ke Astrodome di Houston, Texas karena keadaan di Superdome yang sudah tidak layak ditinggali lagi, helikopter yang direncanakan membawa para warga untuk evakuasi sempat ditembaki orang-orang tak dikenal. Pemerintah federal Amerika Serikat akhirnya mengerahkan 25.000 prajurit dan para veteran dari Irak untuk menjaga keamanan di New Orleans dan sekitarnya. Selain itu, produksi minyak mentah Amerika Serikat di Teluk Meksiko juga hampir terhenti seluruhnya, sehingga harga minyak sempat mencapai rekor tertinggi pada $70. Tsunami Aceh, Indonesia. Tsunami Aceh merupakan bencana alam yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004. Tsunami tersebut merupakan tsunami paling dahsyat dan mematikan yang pernah melanda Indonesia dalam sejarah. Tsunami Aceh disebabkan oleh gempa berkekuatan 9,1 skala Richter yang menyebabkan Samudra Hindia bergeser dan menciptakan tsunami besar yang menewaskan lebih dari 220.000 orang di 14 negara. Gempa bumi di Samudra Hindia 2004 ini adalah gempa terkuat ketiga yang pernah tercatat di seismograf dan salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah manusia. Pusat gempa berada di lepas pantai barat Sumatera bagian utara, Indonesia, pada kedalaman 30 km, 19,3 mil. Tsunami yang melanda Indonesia pada Desember 2004 sangat dahsyat. Itu menyebabkan lebih dari 230.000 orang tewas dan 2,5 juta orang mengungsi. Tsunami tersebut mengakibatkan kerusakan serius dan kematian sampai ke pesisir timur Afrika. Kematian paling terjauh akibat tsunami 2004 terjadi di Royals, Afrika Selatan, 8.000 km, 5.000 mil dari epicentrum. Totalnya, 8 orang di Afrika Selatan meninggal dunia karena tingginya permukaan laut dan gelombang. Tsunami lebih sering terjadi di Samudra Pasifik karena gempa di wilayah cincin api, dan sistem peringatan tsunami sudah lama dipasang di sana.
Walaupun sisi paling barat cincin api menjorok ke Samudra Hindia, belum ada sistem peringatan yang dipasang di samudra tersebut. Tsunami relatif jarang di sana meski sering terjadi gempa di Indonesia. Tsunami besar terakhir di daerah tersebut diakibatkan oleh letusan Krakatau tahun 1883. Perlu diketahui bahwa tidak semua gempa menghasilkan tsunami besar. Pada tanggal 28 Maret 2005, gempa berkekuatan 8,7 mengguncang daerah yang sama di Samudra Hindia tetapi tidak menghasilkan tsunami. Pasca bencana, banyak pihak merasa sistem peringatan tsunami perlu dibangun di Samudra Hindia. Perserikatan Bangsa-Bangsa mulai membangun sistem peringatan tsunami Samudra Hindia dan tahap awalnya baru dimulai tahun 2005. Sejumlah pihak bahkan mengusulkan pembangunan sistem peringatan tsunami global terpadu yang meliputi Samudra Atlantik dan Karibia. Gempa Haiti. Pada 12 Januari 2010, Haiti dilanda gempa berkekuatan 7,0 skala Richter yang menewaskan lebih dari 200.000 orang dan menyebabkan 1 juta orang kehilangan tempat tinggal. Gempa tersebut menghancurkan sebagian besar infrastruktur Haiti dan menyebabkan wabah kolera yang sejauh ini telah merenggut lebih dari 8.500 jiwa. Gempa berkekuatan 7,0 skala Richter ini telah menyebabkan kerusakan luas di ibu kota Port-au-Prince serta kota-kota lain di Haiti. Gempa bumi menyebabkan kerusakan infrastruktur besar-besaran pada bangunan dan jalan sehingga menyulitkan pekerja bantuan untuk berkeliling pulau. Minimnya infrastruktur juga menyulitkan para korban untuk mendapatkan makanan dan air yang menyebabkan banyak yang meninggal karena dehidrasi atau kelaparan. Akibat dari gempa bumi dilaporkan Istana Presiden Haiti, Gedung Menteri Keuangan, Gedung Menteri Pekerjaan Umum, Gedung Menteri Komunikasi dan Kebudayaan, Gedung Parlemen, Katedral Port-au-Prince dengan tingkat kerusakan yang berbeda. Gempa yang mengguncang Haiti merupakan musibah terburuk yang pernah ditangani Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Kerusakan infrastruktur diperkirakan melebihi tsunami yang menghancurkan Aceh tahun 2004 lalu. Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah memperkirakan sebanyak 3 juta orang terkena dampak gempa. Pada pertengahan Februari 2010, pemerintah Haiti melaporkan jumlah korban tewas mencapai 230.000. Namun, penyelidikan oleh Radio Nederland telah mempertanyakan jumlah kematian resmi, melaporkan perkiraan 92.000 kematian sebagai angka yang lebih realistis. Pada peringatan pertama gempa, 12 Januari 2011, Perdana Menteri Haiti Jean-Max Bellerive mengatakan korban tewas akibat gempa lebih dari 316.000, meningkatkan angka dari perkiraan sebelumnya. Tornado Oklahoma. Tornado Oklahoma adalah salah satu tornado paling merusak yang pernah melanda Amerika Serikat. Itu menyebabkan banyak kehancuran dan membunuh banyak orang. Tornado itu mendarat di Moore, Oklahoma pada 20 Mei 2013. Tornado mendarat pada pukul 14.56 dan berlangsung sekitar 1 jam. Tornado itu memiliki lebar 1,3 mil dan menempuh jarak 17 mil. Tornado itu diberi peringkat F5 pada skala Fujita dan menewaskan 24 orang di kota Oklahoma saja. Itu juga menghancurkan lebih dari 13.000 rumah dan merusak 10.000 rumah lainnya di Moore saja. Tornado adalah bencana alam yang sering terjadi di Amerika Serikat. Tornado terbentuk dari sel badai, dan lebarnya bisa mencapai 1 mil dan bergerak dengan kecepatan hingga 60 mil per jam. Tornado rata-rata memiliki lebar sekitar 500 kaki dan bergerak sekitar 10 mil per jam, tetapi beberapa telah selebar 2 mil dan melaju dengan kecepatan hingga 60 mil per jam. Tornado adalah kolom udara yang berputar yang memanjang dari dasar badai ke tanah. Tornado biasanya berbentuk seperti corong tegak. Tornado biasanya terbentuk dari badai petir yang parah, tetapi juga dapat disebabkan oleh letusan gunung berapi, angin permukaan yang kuat yang mengalir ke daerah bertekanan rendah atau bahkan oleh udara dingin dari batas aliran udara hangat di dekat permukaan bumi. Seperti semua cuaca, tornado dapat terbentuk dengan berbagai cara. Tornado dapat terbentuk dari depan atau siklon. Mereka juga dapat terbentuk dari sistem tekanan rendah yang bergerak ke suatu area. Cara paling umum untuk pembentukan tornado adalah melalui gerakan berputar badai dan angin kencang yang berputar di antaranya. Ada 2 jenis tornado.
Yang pertama adalah tornado F0, F5, yang memiliki kecepatan angin dari 86 hingga 203 mph. Tornado jenis ini biasanya berlangsung selama 10 menit dan dapat menyebabkan kerusakan pada skala F1 hingga F5. Jenis tornado kedua adalah F6, F11 yang memiliki kecepatan angin 315 hingga 458 mph dan biasanya berlangsung sekitar setengah jam. Wilayah metropolitan kota Oklahoma adalah salah satu bagian paling rawan tornado di Amerika Serikat. Wilayah tersebut telah dilanda 2 tornado F5, yang merupakan kategori terkuat dalam skala Fujita. Yang pertama, tornado 3 Mei 1999, melanda wilayah metropolitan kota Oklahoma dengan kecepatan angin 315 km per jam atau 195 mph dan menghancurkan hampir 2/3 kota. Yang kedua pada tanggal 26 Desember 2013 dan diberi peringkat F5 pada skala Fujita dengan kecepatan angin 318 km per jam atau 197 mph. Baru-baru ini tornado F3 mendarat di Moore pada 20 Mei 2013 dengan kecepatan angin puncak 160-190 mph. Banjir Pakistan. Banjir Pakistan 2010 adalah sebuah banjir besar yang melanda Pakistan, tepatnya di daerah aliran Sungai Indus. Banjir ini berlangsung sejak 26 Juli 2010. Bencana ini membunuh setidaknya 1.760 jiwa, membawa dampak pada 21 juta orang dan mengakibatkan 10 juta orang kehilangan rumah. Sekitar 1/5 dari total luas lahan Pakistan berada di bawah air, yaitu sekitar 796.095 km persegi karena banjir ini. Provinsi yang terkena banjir ini adalah Khyber Pakhtunkhwa, Sindh, Punjab, dan Balochistan. Banjir Pakistan adalah bencana alam paling mematikan dalam sejarah Pakistan yang berlangsung sekitar 2 minggu. Banjir dipicu oleh hujan lebat dan tidak berfungsinya bendungan Tarbela. Pakistan adalah negara terpadat ketiga di dunia. Negara ini memiliki luas 803.940 km persegi dan berbatasan dengan Afghanistan dan Iran. Bencana ini datang pada saat perang antara pemerintah Pakistan dan Taliban, serta dalam masa perekonomian nasional Pakistan yang sulit. Pakistan menerima bantuan yang signifikan dari masyarakat internasional sebagai tantangan utama untuk stabilitas di kawasan itu. Namun dukungan ini terlalu rendah mengingat skala bencana, meskipun sumbangan signifikan telah diberikan dari Arab Saudi, Turki, Tiongkok, Inggris dan Amerika Serikat.